Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Nusalli wa nusallim ala nabiyhi wa rasulih wa khulafaihi min ba'dih wa ansarihi wa junudih wa man jahada fillahi haqqa jihadih wa qatada bisunnatih. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian terbaik, dengan pujian yang sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya makna kesyukuran. Setiap kucuran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada kita hendaknya menjadi sarana bagi kita untuk semakin taat kepada Sang Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan untuk pemimpin terbaik, teladan umat manusia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa cahaya yang terang benderang, membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kemudian terantar menjadi hamba-hamba yang hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita sekalian mendapatkan naungan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Abna'i talabah, jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu dikumandangkan, beberapa anak muda menggelorakan semangat persatuan. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa, bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan semangat itu yang terus dikuatkan, terus dikokohkan, di mana mereka memaksimalkan ikhtiar mengantarkan anak-anak bangsa menjadi bangsa yang merdeka. Hingga kemudian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dihadiahkan untuk bangsa ini, hingga kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, dikumandangkan, untuk kemudian nyata bahwa Indonesia adalah bagian di antara negara Republik Indonesia. Abna'i talabah, ada banyak pelajaran dari proses Indonesia menjadi satu negara dan bangsa yang diakui dunia. Salah satu di antaranya adalah bagaimana semangat persatuan itu dikokohkan, dikuatkan oleh semua elemen bangsa, oleh semua masyarakat, semua lapisan warga yang punya semangat bagaimana mengantarkan Republik Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Ini pula yang seharusnya kemudian menjadi semangat kita sekalian, bagaimana kita sebagai pewaris kemerdekaan senantiasa merawat kebersamaan, merawat persatuan, agar kiranya rahmat Allah, keberkahan Allah senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Dari rumah Admiral Maida, mereka para founding father merumuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
dan mereka adalah pribadi-pribadi yang punya semangat religi yang luar biasa, sebagaimana dituangkan di dalam catatan Muhammad Hatta dalam bukunya Menuju Gerbang Kemerdekaan Indonesia. Betapa jam 3 pagi, jam 3 dini hari, teks proklamasi kemerdekaan itu diketik ketika di luar rumah Admiral Maida sahut-sahutan panggilan untuk santap sahur. Dan mereka, para tokoh-tokoh negeri itu pun menikmati santap sahur di rumah Admiral Maida dengan menu makanan sederhana, roti dan telur yang disampaikan oleh mereka. Abna italabah, maka dari wakaf keluarga Bu Maidah ini, insya Allah kita juga punya semangat dan kita senantiasa juga menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seluruh elemen dari warga Pondok Pesantren Modern Al-Fatih punya semangat kesatuan, punya semangat menyatukan, punya semangat merekatkan antar berbagai elemen, antar berbagai kekuatan yang sesungguhnya sangat beragam dan dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Abna itolabah, Dzulqarnain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pun punya semangat kerjasama, punya semangat persatuan ketika beliau terpanggil untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan Ya'juj dan Ma'juj. Ada di antara mereka yang mengumpulkan besi, ada di antara mereka yang mencari api, ada di antara mereka yang menyusun kepingan-kepingan besi, hingga kemudian benteng itu dibangun bersama-sama dan kemudian dipenuhi dengan timah, dibakar hingga kaum penjajah itu terhalang untuk melanjutkan hegemoni penjajahannya kepada bangsa yang dipimpin oleh Dzulqarnain. Abna itolabah, ketika para founding father kita yang punya semangat persatuan, punya semangat bagaimana menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka ketika mendapatkan kemerdekaan mengakui secara jujur di dalam muqaddimah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, betapa kemerdekaan Republik Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu pula yang disampaikan oleh Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi. Hadza rahmatum min Rabbi. Ini adalah kemenangan ini, kejayaan ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abna italabah wa banati talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka ketika kita menyadari betapa para pendiri negeri yang kita cintai ini adalah orang-orang yang begitu religi, kita sebagai pewaris negeri mestinya pun memiliki semangat yang sama bagaimana menjaga kemerdekaan ini, dan itu tentu juga membutuhkan perjuangan serta semangat pengorbanan dari kita sekalian. Ayuhal asatidzah wa abna'i talabah a'azzani wa a'azzakumullah.
Maka ketika kita memahami betapa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah bagian di antara nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap diri kita anak-anak bangsa menjadi anak-anak bangsa yang pandai bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari semangat kesyukuran kita kepada Sang Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita senantiasa berupaya pertama untuk menjaga dan merawat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan boleh jadi penjajahan itu senantiasa mengintai dan mengancam kita sekalian. Dan tentu kita tidak dimaksudkan untuk mencari Belanda, tidak dimaksudkan untuk mencari Portugis, mencari Jepang. Tetapi yang dimaksud betapa bentuk-bentuk penjajahan mungkin saja masuk ke rumah-rumah kita, ke balai-balai kita, yang disitulah kemudian setiap kita hendaknya punya kesadaran yang kuat betapa cengkraman penjajahan itu bisa mengancam kepada kita semua dalam bentuk sekularisme, hedonisme, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang bisa menyebabkan kita sebagai anak-anak bangsa justru kehilangan akan kemerdekaan dan kejayaan di dalam membangun. Yang kedua, di dalam semangat kesyukuran kita atas nikmat serta rahmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya tumbuh di dalam benak pikiran kita, di dalam semangat diri kita untuk kemudian memberikan peran, memberikan manfaat, memberikan kontribusi terbaik bagaimana mengantarkan Indonesia jauh lebih baik, bahkan menjadi salah satu bagian di antara yang menyebabkan kejayaan Islam dan kaum muslimin dunia. Dan itu tentu ketika setiap diri kita punya kesadaran bagaimana memberikan peran, memberikan kontribusi yang terbaik. Kita menyadari akan fungsi dan posisi kita masing-masing sebagai santri. Bagaimana kemudian nyantri dengan sebenar-benarnya nyantri, belajar dengan sungguh-sungguh, menempa diri betapa sesungguhnya masa depan antum itu sangat panjang. Sebagaimana juga kita belajar dari proses kemerdekaan Indonesia, perjalanannya panjang, perjuangan yang ditorehkan oleh para pahlawan kita, bahkan antar generasi, hingga kemudian membuahkan hasil yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita sebagai kaum santri, maka posisikan diri bagaimana menempa diri sebaik-baiknya agar bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu bagaimana mungkin bisa memberikan sesuatu. Di dalam proses-proses diri kita menempa diri, proses-proses diri kita berjuang membangun negeri, kita membutuhkan energi kesabaran sembari tetap memelihara ketaatan kepada Sang Penggenggam kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah misalnya yang juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membina para sahabat, bagaimana mengantarkan Islam berjaya,
menjadi cahaya di muka bumi ini. Ketika di awal-awal mereka dalam posisi yang lemah, senantiasa bersabar, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin musawwimin. Abna'i talabah, kuncinya adalah sabar dan terus menjaga ketaatan-ketaatan. Maka ketika antum menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini, berjuang menatap masa depan dengan sepenuh kesadaran Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan segala sesuatunya. Jadikan diri kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang layak untuk ditolong, yang pantas untuk mendapatkan rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Abna'i talabah, kemerdekaan Republik Indonesia sudah berusia 79 tahun, dan itu mestinya adalah usia kematangan. Dan kita tentu berharap Indonesia semakin baik, Indonesia semakin berjaya ke depan, dan berharap tentunya salah satu di antara yang ikut mengantarkan kejayaan itu adalah Fityatul Fatih Klaten, adalah pemuda-pemuda, adalah santri-santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih Klaten. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.